Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama mendengarkan renungan yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengarkan kalimat yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya tanpa doa berarti kita mati secara rohani, tidak bernafas secara rohani. Karena itu doa merupakan bagian yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 6 ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyediakan waktu bagi Tuhan, tempat bagi Tuhan di mana kita bisa berkomunikasi dengan fokus kepada Tuhan dan menikmati kebersamaan dalam kesunyian di dalam Tuhan. Dan kita diajak berdoa di mana tempat yang memungkinkan kita tidak terganggu oleh apapun. Kita diajak untuk berkonsentrasi di tempat yang memungkinkan kita bisa menikmati suasana perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini sesungguhnya Tuhan Yesus bukan menentang ketika kita berdoa di gereja ataupun di tempat umum, di tempat pesta dan lain sebagainya. Namun berdasarkan konteks firman Tuhan pada malam hari ini adalah adanya kebiasaan orang fasik, orang Farisi, dan juga para pemimpin agama Yahudi dengan cara berdoa di tempat-tempat umum, di tikungan-tikungan jalan, di mana banyak orang berkumpul, mereka berdoa di sana, berseru di sana. Dan yang paling salah dalam cara mereka adalah di mana mereka dalam menyampaikan doa itu bukan untuk menyatakan kemuliaan Allah, tetapi memuliakan diri mereka sendiri. Dalam doa itu bukan mereka memuji Allah, tetapi sesungguhnya pujian yang mereka sampaikan itu adalah untuk menunjukkan siapa diri mereka di hadapan orang, bukan siapa Allah yang mereka muliakan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan dalam firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi perpuluhan dari segala penghasilanku." Dalam mengucapkan doa itu terlihat jelas bahwa mereka mau menyatakan kepada orang banyak yang ada di sekitar mereka, "Ini loh aku seorang yang tekun beribadah kepada Tuhan. Aku adalah seorang yang tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan. Aku adalah seorang yang rajin memberikan persepuluhan kepada Tuhan." Ada firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kamu perbuat tidak mesti diketahui orang lain, karena Tuhan tahu apa yang baik yang telah kita perbuat itu. Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak mesti mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan dalam firman Tuhan ini? Ketika berdoa,
untuk menunjukkan siapa diri kita supaya orang tahu kita baik, kita hebat, supaya orang tahu kita dermawan dan lain sebagainya, itu tidak penting bagi Allah. Yang penting bagi Allah adalah bagaimana kita merendahkan diri di hadapannya dalam memohon kepadanya. Dalam ayat 5, dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa mereka sangat senang jika orang lain berpikir bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ketika orang lain berpikir mereka seperti orang-orang saleh. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu sesungguhnya semuanya sifatnya palsu. Tidak ada kebenaran, palsu-palsu. Dan itu merupakan kesombongan. Dan apa yang mereka perbuat jauh dari kesalehan yang sejati. Nah, karena itu melalui firman Tuhan ini, apa yang penting kita pelajari untuk kita renungkan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, motivasi hati dalam berdoa harus tulus. Kita harus tulus, memiliki motivasi yang benar dalam menyampaikan doa kepada Tuhan. Jika kita berdoa kepada Bapa di sorga, maka kita seharusnya tahu bahwa di tempat apapun Allah Bapa pasti akan mendengarnya. Asal itu dinaikkan dalam ketulusan dan motivasi yang benar. Jangan berdoa agar orang lain melihat kita sangat-sangat rohani. Jangan berdoa, tetapi doa kita itu tujuannya untuk menyampaikan kelebihan kita kepada orang lain. Jangan berdoa supaya orang lain mengenal ketekunan kita, kesalehan kita dalam hal hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dalam hal memberi kepada gereja. Kita tidak perlu mengatakan, aku sudah memberikan ini kepada Tuhan dan aku sudah berbuat banyak kepadamu Tuhan. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita harus memiliki, memaknai bahwa persekutuan dalam doa di hadapan Tuhan adalah merendahkan diri kita. Karena sesungguhnya kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Karena itu hendaklah doa itu dinaikkan dengan ketulusan kepada Tuhan. Biarlah doa kita itu memuliakan Tuhan, jangan memuliakan diri kita sendiri. Sebagus-bagusnya doa kita, jika tujuannya untuk menunjukkan kepada orang lain aku bisa, aku pandai, aku hebat, maka sia-sialah apa yang kita naikkan ke hadapannya. Karena Tuhan melihat hati, bukan hanya mendengarkan apa yang kita ucapkan melalui doa itu. Karena itu dalam berdoa, milikilah motivasi yang benar dan berdoa harus dengan ketulusan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Awali doa dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk berdoa, apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Bapa kami yang di surga. Pertama kali kita harus mengingat bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah tujuannya kepada Bapa di surga. Tiada yang lain. Maka fokus kita adalah kepada Bapa di surga. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa harus mengundang kita masuk dalam percakapan yang akrab dengan Tuhan. Percakapan yang akrab dengan Tuhan. Saat kita percaya kepada Allah dan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, maka kita diyakinkan bahwa berdoa dengan kerendahan hati dalam sikap yang berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan, maka itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kita semua merindukan doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, awali doa dengan kerendahan hati. Karena itu, berdoalah dengan hati yang tulus dan dengan penuh kerendahan hati, sehingga doa kita berkenan di hadapan Allah. Dan setiap doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya.
Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghantar tidur malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah mengingatkan kami pentingnya persekutuan yang baik melalui doa di hadapan Tuhan dengan sikap tulus dan merendahkan hati. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu melihat Engkau Allah yang maha tinggi yang tidak terbatas, dan kami adalah manusia hina yang harus senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini. Biarlah damai dan sukacita sejahtera daripada Tuhan melingkupi hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.